wa zakatin zakat wa hajjin ya berhaji, thumma baqiyatil faraid wal wajibat wal mundubat wal mustahabat. Kemudian setelah itu amalan-amalan yang difardukan oleh Allah ya, atau yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau yang dituntunkan, disunahkan dan dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu semua masuk dalam kategori amal saleh. Kemudian yang katakan sanian ta'atu wal walidaini wa birrihima, mentaati kedua orang tua dan berbuat baik kepada keduanya. Jadi mentaati kedua orang tua adalah merupakan termasuk amal saleh yang nilai ibadahnya di sisi Allah Subhanahu wa taala itu sangat tinggi. Bahkan Allah Subhanahu wa taala dalam beberapa ayat dalam Al-Qur'an menggandengkan perintah untuk beribadah dan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dan berbuat baik kepada orang tua. Salah satu di antaranya seperti disebutkan dalam surah Al-Isra, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahum wa bil walidaini ihsana. Jadi Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkan, sudah mewajibkan alla ta'budu illa iyyahu, supaya kita ini manusia jangan menyembah selain daripada Allah. Kemudian pada ayat berikutnya Allah mengatakan wa bil walidaini ihsana, dan Allah Subhanahu wa taala juga sudah menetapkan dan memerintahkan, mewajibkan supaya kita berbuat baik kepada kedua orang tua. Artinya ini menunjukkan bahwa semakin penting dan tingginya kedudukan berbuat baik kepada kedua orang tua di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga perintah untuk beribadah dan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala ya Allah Subhanahu wa taala gandengkan dalam beberapa dalam beberapa ayatnya dalam Al-Quran, dan mengenai tentang ketaatan dan berbuat baik kepada kedua orang tua ya, itu banyak hadis-hadis ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan tentang keutamaan, atau banyak kita mendengarkan tentang asar-asar atau keterangan-keterangan dari sahabat atau para ulama salaf tentang bagaimana kewajiban kita untuk berbuat baik kepada orang tua. Jadi berbuat baik kepada orang tua itu bukan cuma karena dia seagama dengan kita ya. Bahkan kalaupun orang tua kita tidak taat ya, tidak salat ya, bahkan umpamanya orang tua kita adalah non-muslim, tidak beragama Islam, tetap kita diperintahkan untuk memperlakukan dia dengan cara yang baik. Namun kemudian yang kita tidak dibenarkan, yang tidak dibenarkan buat kita tidak mentaati orang tua kalau hal yang diperintahkan adalah sesuatu yang bertentangan dengan syariat ya. Bertentangan dengan syariat, itu tidak boleh kita taati, karena Rasulullah SAW bersabda, la ta'ata li makhluqin fi masyiatil khaliq. Artinya tidak ada ketaatan kepada seorang makhluk kalau perintahnya itu bertujuan untuk bermaksiat kepada sang pencipta. Jadi apapun yang dia perintahkan, kalau memang orientasinya adalah merupakan suatu pelanggaran terhadap syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala, maka kita sebagai anak tidak berkewajiban tidak wajib untuk mentaatinya, bahkan kita wajib untuk menjelaskan dan meluruskannya. Tapi tetap mempergauli memperlakukan dengan cara yang baik, menghormati, memuliakan, meskipun kemudian kita tidak mentaati apa yang dia perintahkan, karena itu bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Dulu Aisyah radhiyallahu anha, ada Asma dan radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah SAW ketika datang, ibunya mau datang, waktu itu belum masuk Islam. Dia mengatakan, asilu ummi ya Rasulullah, apakah saya tetap menyambung silaturahmi, buat baik kepada ibu saya sementara dia non muslim? Apa kata Rasulullah SAW? Naam, sili ummak. Mengatakan, iya, kamu tetap harus menyambung silaturahmi dengan ibumu, kamu tetap harus memperlakukan dia dengan cara yang baik ya. Jadi tetap diperintahkan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua, tetap diperintahkan untuk mentaati selama perintahnya itu bukan sesuatu hal yang melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga di antara amal saleh adalah silatul arhami. Silatul arham, menyambung silaturahmi ya. Itu biasa mungkin kita agak keliru sedikit menggunakan dengan istilah menyambung silaturahmi. Menyambung silaturahmi itu adalah sebenarnya istilah yang dikhususkan untuk yang ada hubungan keluarga ya. Terkadang kita tidak ada hubungan keluarga kemudian ditanya ya dalam rangka menyambung silaturahmi, ini istilah yang kurang tepat, karena silatul arham namanya saja arham, rahim ya, bersumber dari rahim yang sama,
Sehingga ulama mengatakan bahwa silatul arham itu dalam menyambung hubungan keluarga, silaturahim dengan siapa yang dimasuk dalam keluarganya orang tua, baik dari pihak ibu maupun dari pihak bapak. Nah, itu sebenarnya istilah yang pengkhususan yang benar, tapi kemudian menggunakan secara keseluruhan, ya, dengan mempergunakan menyambung silaturahmi itu yang kurang tepat. Ini banyak ada ayat dalam Al-Quran, begitu pula ada hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan tentang keutamaan bagaimana menyambung silaturahmi. Bahkan dalam Al-Quran itu dianggap Allah Subhanahu Wa Taala menggandengkan, ya. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala menyifatkan orang yang memutuskan silaturahmi itu sebagai orang yang membuat kerusakan di muka bumi ini. Ya. Kemudian yang keempat, ini secara ringkas saja saya sebutkan, ya. Kemudian mura'atu hukukul jiran. Ya. Salah satu di antara bentuk amal saleh, ya, memperhatikan hak-haknya tetangga. Nah, ini termasuk amal saleh, memperhatikan hak-hak tetangga. Wasu'ali anhum, dan perlu kita bertanya tentang mereka, ya. Perlu kita bertanya tentang keadaan mereka, bagaimana kondisinya. Itu adalah sesuatu hal yang baik, ya. Wa musa'adatuhum, dan membantu mereka. Wa musyarakatuhum fis sarra'i wa dharra, ya, dan tetap berkongsi, berserikat dengan mereka baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan mendapatkan ujian dan cobaan. Artinya begini, ketika ada tetangga kita yang kemudian mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala, ya, dia berbahagia dengan nikmat itu, maka kita paling tidak sebagai bentuk perhatian kita kepada mereka, kita ikut merasakan dan musyarakah dengan mereka dengan kebahagiaan yang mereka rasakan. Begitu pula sebaliknya, ketika mereka diuji dan dicoba oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang suatu muslim, maka kita ini sebagai tetangga harus berada di samping mereka untuk seakan-akan sehingga mereka tidak merasa sendiri bahwa ada temannya, ya, ada orang lain di sisinya yang memperhatikan, yang bisa memberikan bantuan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, yang paling penting, ya, salah satu di antara haknya tetangga itu senantiasa kita saling membantu dan saling menolong kepada kebaikan dan kepada kebaikan dan takwa. Kemudian yang kelima, taskhirul mayyit amalis salihi minaz zakati was shadaqati wal hadiyati wal waqti wal wasiyati wa musa'adatil akharin. Salah satu di bentuk amal saleh adalah taskhirul mal. Taskhirul mal itu artinya bagaimana kita ini menundukkan harta yang kita miliki sehingga kita arahkan dan keluarkan dalam rangka melakukan dalam rangka yang berkaitan dengan amal saleh, seperti berzakat, seperti bersedekah, memberikan hadiah, berwakaf, atau umpamanya berwasiat, atau membantu yang lain. Jadi arti kita tundukkan, ya. Artinya dia tidak berada dalam genggaman kita, sehingga kita bisa bebas mau kemana saja boleh selama hari itu di jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan jangan sampai harta ini berada di dalam hati seperti yang pernah kita jelaskan sehingga kita merasa sulit dan berat untuk mengeluarkan harta tersebut ke jalan yang diridai, yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di antara masalah itu bagaimana harta itu yang kita tundukkan, kita arahkan, kita keluarkan kepada hal-hal yang hal-hal yang baik, gitu. Hal-hal yang baik itu yang bersifat fardu, ya, baik itu yang bersifat fardu, ya, yang seperti umpamanya zakat, atau kan sesuatu hal yang bersifat dianjurkan, ya. Karena dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, wala yahsabanna allazina yabkhaluna bima ataw, ya. Janganlah mereka mengira orang-orang yang kemudian bakhilu bima atau bakhil, kikir, ya, tidak mau mengeluarkan terhadap apa yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada mereka dari kemuliaan Allah, daripada berupa harta dan lain-lain sebagainya. Khairallahum, itu adalah merupakan sesuatu hal yang baik. Bal huwa syarrul lahum, bahkan itu adalah sesuatu hal yang tidak baik. Artinya bahwa orang yang bakhil, orang yang tidak mau mengeluarkan zakatnya, orang yang tidak mau menginfakkan, ya, mengeluarkan zakatnya, bakhil, tidak mau mengeluarkan hartanya kepada sesuatu hal yang diwajibkan oleh Allah atau ke sesuatu hal yang dianjurkan, itu adalah sesuatu hal yang tidak baik. Itu akibatnya akan buruk baik di dunia bagi orang yang punya harta itu sendiri, lebih-lebih nanti di hari kemudian, ya. Lebih-lebih nanti di hari kemudian di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, bukan main. Bahkan dalam ayat Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan sayatawaquna ma bakhilu bihi yaumil qiyamah.
bahwa orang-orang yang kemudian kikir dan tidak mau menimpakan hartanya, tidak mau mensedekahkan hartanya, ya, maka harta ini saya tahu wakuna akan melilit nanti mereka di hari kemudian dengan harta yang dia miliki, hartanya ini akan melilit mereka nanti dari kemudian lehernya pada hari kemudian. Bahkan dalam hadis Rasulullah SAW itu menggambarkan dan mensifatkan, bahkan menyebutkan bahwa harta yang disembunyikan dan disimpan-simpan ini akan berubah kemudian menjadi ular nanti di hari kemudian dan melilit orang yang tidak mau mengeluarkan harta tersebut, baik yang bersifat fardu maupun yang bersifat sunnah. Maka ini salah satu hal yang perlu kita perhatikan, ya, sedikit ditegaskan bahwa harta yang kita miliki, ya, kita tahu itu adalah titipan Allah Subhanahu wa taala. Dalam harta kita ada haknya orang lain, ya. Ada haknya Allah Subhanahu wa taala, ada haknya orang miskin, ada haknya orang-orang anak yatim, ada haknya orang-orang yang tidak mampu, ada haknya mungkin masjid yang sementara diperbaiki, ada haknya mungkin jalan yang sementara diperbaiki, ada mungkin haknya orang-orang yang membutuhkan, ya, sehingga kita perlu untuk mengeluarkan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa fi amwalihim haqqum ma'lumun lis-sa'ili wal mahrum. Ya, dalam harta mereka ada haknya, ada hak tertentu kepada orang-orang yang meminta, orang miskin yang meminta, wal mahrum, dan orang miskin yang tidak meminta-minta, ya. Kan ada juga orang miskin kemudian meminta, ya, karena mungkin dia tidak tahan. Dan ada juga orang miskin tapi dia ifa, dia tetap menahan dirinya, dia tidak mau perdalikan untuk kemudian meminta-minta, sehingga kita tidak tahu lil fuqara allazina usiru fi sabilillah yastati'una darban fil ardi yaj'aluni aminat ta'affufi yahsabu aghniya aminat ta'affufi. Terkadang ketika melihat, kita anggap dia sebagai orang kaya, padahal dia miskin, dia tidak meminta, tapi dia minta. Dan jelasnya ada haknya, ada hak mereka dari harta yang kita miliki. Bisa umpamanya dalam bentuk sedekah, bisa dalam bentuk hadiah, bisa dalam bentuk berwakaf, ya, bisa dalam bentuk berwasiat, ya, dan lain-lain sebagainya. Di banyak hal yang bisa dipergunakan dari harta yang kita miliki. Kemudian yang keenam, di antara amal saleh adalah husnu muamalatin nasi fi mukulli makan. Ini juga yang paling penting, bahwa bagaimana kita berinteraksi dengan orang lain dengan cara yang baik, ya. Jadi itu merupakan salah satu amal saleh, berinteraksi dengan orang lain dengan cara yang baik, fi kulli makanin, di tempat mana saja, ya. Apakah kemudian kita di tempat kerja, ya, bagaimana berinteraksi dengan teman kerja, teman kantor dengan cara yang baik. Wa fisuk, atau kita di pasar ketemu dengan orang, bagaimana semestinya kita berinteraksi dengan cara yang baik. Wa fi, atau umpamanya di transportasi umum, kita di atas mobil kemudian orang lain, bagaimana, atau di jalan dan lain-lain sebagainya. Bahkan di antara kesempurnaan iman, ya, di antara kesempurnaan iman, ya, seperti disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-dinu al-muamalah. Ad-dinu al-muamalah. Di antara kesempurnaan agama yang kita miliki adalah ketika interaksi dan muamalah kita dengan orang lain itu baik, ya. Ketika interaksi dan muamalah kita dengan orang lain itu baik. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, akmalukum imana ahsanuhum khuluqa. Artinya orang yang paling sempurna iman di antara kalian adalah orang yang memiliki akhlak, adab, muamalah dengan orang lain dengan cara, dan berinteraksi dengan orang dengan cara yang baik. Bahkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antara sebagai bentuk targhib, ya, targhib supaya kita ini bisa bermuamalah dan berinteraksi dengan cara yang baik. Rasulullah mengatakan, tabassumu fi wajhihi kasadaqah, tersenyum, ya, dengan kepada salah seorang di antara saudara kita itu merupakan bagian daripada sedekah. Kemudian selanjutnya adalah al-jihadu fi sabilillah taala, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, itu merupakan merupakan suatu ibadah, ya. Bahkan jihad ini juga merupakan ibadah yang paling tinggi kedudukan dan nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Banyak ayat-ayat dalam Al-Qur'an, begitu pula dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang keutamaan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam satu riwayat ketika Rasulullah SAW ditanya ayul amali afdal, amalan mana yang paling afdal di sisi Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW mengatakan al-jihadu fi sabilillah, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Artinya tentu, ya, kalau kita menjelaskan jihad panjang lebar, tentu akan mengambil waktu yang agak lama. Sehingga semuanya bahwa itu ada dua, ada namanya jihadul talab,
dan ada namanya jihadud dafi, berjihad dalam rangka membela agama, membela bangsa dan lain sebagainya. Kemudian jihadut talab, jihad dalam rangka menuntut dan meminta orang-orang kemudian mereka bagaimana bisa mengakui dan masuk dalam agama Islam. Kemudian yang kedelapan adalah daful ad-darari anin nas. Salah satu di antara ibadah ya, nilai amal saleh adalah daful adza wa darar. Bagaimana bisa kemudian kita menahan sehingga orang-orang tidak mendapatkan kemudaratan dan kecelakaan ya. Daful adza wa darar anin nas. Bahkan dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan itu ketika menjelaskan tentang al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah, iman itu lebih daripada 70 cabang-cabangnya. Ya, Allah kalimat la ilaha illallah, yang paling tinggi adalah kalimat la ilaha illallah, dan yang paling rendah imatatul adza anit thariq. Dan yang paling rendah adalah menyingkirkan duri, menjeringkan paku, pecahan kaca dan lain sebagainya dari dari jalan. Imatatul adza minat thariq, ya, supaya orang tidak tertusuk dan lain sebagainya. Nah, ini merupakan bagian daripada amal saleh. Bahkan kalau kita melihat ada satu riwayat yang menjelaskan bagaimana keutamaannya imatatul adza anit thariq. Rasulullah mengatakan bainama yamshi rajulun alal ardi, ada dulu katanya seseorang itu berjalan di atas bumi. Ya. Bainama yamshi rajulun alal ardi fawajada syaukatan. Ternyata di tengah jalan dia mendapatkan menemukan duri ya, menemukan duri, atau kalau kita sekarang umpamanya seperti paku atau pecahan kaca. Fa'akharahu. Orang tersebut, kata Rasulullah SAW, mengambil pecahan kaca tersebut, mengambil duri tersebut, kemudian dia singkirkan dengan tujuan supaya orang yang lewat di situ tidak tertusuk oleh duri atau paku atau pecahan kaca tersebut. Apa kata Rasulullah SAW? Fasyakarallahu lah wa ghafara lahu wa adkhalahul jannah. Allah Subhanahu wa taala mensyukuri orang tersebut ya, mensyukuri perbuatannya, meskipun perbuatannya itu mungkin dalam pandangan kita adalah sesuatu hal yang sangat ringan dan kecil ya, dibandingkan mungkin amalan-amalan ibadah yang lain yang pernah kita lakukan yang lebih besar ya, dan lebih besar. Tapi inilah kemudian yang menyebabkan dia masuk surga. Makanya Rasulullah SAW mengatakan la tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Kita tidak boleh kemudian menganggap remeh dan menganggap enteng sekecil apapun kebaikan itu ya. Sekecil apapun kebaikan itu. Bahkan Rasulullah mengatakan walau antal ka akhaka biwajhin tal, meskipun hanya cuma sekadar berjumpa dengan teman, berjumpa dengan kawan dengan wajah yang ceria ya, dengan wajah yang ceria yang bisa memasukkan kebahagiaan dalam hati teman-teman kita, itu sudah merupakan bagian daripada amal saleh ya. Sehingga Rasulullah mengatakan dengan perbuatan yang kecil yang dia lakukan orang tersebut ya, cuma mengangkat duri ya, menyingkirkan paku, menyingkirkan pecahan kaca dari jalan, kemudian Rasulullah mengatakan fasyakarallahu lah. Allah Subhanahu wa taala mensyukuri orang tersebut, Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosanya. Jadi hal itu yang membuat diampuni dia dosanya, hal itu yang membuat Allah Subhanahu wa taala adkhalahul jannah, Allah Subhanahu wa taala memasukkannya ke dalam surga ya. Dan itu adalah daful adza wa darar anin nas. Artinya segala macam bentuk. Itu adalah tadi tentang duri itu adalah contoh yang paling kecil ya. Contoh yang paling kecil mungkin. Ada tapi segala sesuatu hal yang bisa mendatangkan dan memberikan mudarat kepada manusia ya. Ini manusia secara umum. Tidak mengkhususkan kepada umat Islam saja ya. Tidak mengkhususkan. Jadi bagaimana supaya mencegah supaya orang tidak kena mudaratan, tidak kena penyakit dan lain sebagainya ya. Itu merupakan bagian daripada amal saleh. Nah, kalau kita tarik ke dalam kondisi kita yang sekarang ya, di mana musibah, ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk virus yang ada sekarang ya, maka salah satu maka kita harus ikut terlibat mengambil andil supaya tidak mendatangkan kemudaratan, tidak membuat orang lain terkena dan penyakit lain sebagainya. Itu merupakan bagian daripada amal saleh ya. Kemudian selanjutnya amal lisan ya. Di antara amal ibadah yang lain, amal saleh adalah amalnya lisan ya. Perbuatannya, ibadahnya lisan. Di antaranya seperti berzikir, bertasbih, berdoa ya, beristighfar ya.
Beristighfar memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, ataukah amar ma'ruf ya, ataukah nahi mungkar ya, ataukah mengajarkan ilmu yang kita tahu, ataukah apa namanya memperbaiki apa namanya orang lain, memperbaiki hubungan antara orang lain ketika umpamanya kita lihat ada apa namanya orang yang berselisih, kemudian kita datang untuk memberikan nasihat kepada mereka sehingga kemudian mereka baikan. Allah mengatakan innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum ya, fa aslihu baina akhawaykum ya, fattaqullah. Jadi itu dianjurkan ketika ada orang yang berselisih, maka kita dianjurkan untuk kemudian penengah supaya kemudian berbuat baik, keduanya menjadi baik. Wa ifsya'us salami ya, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi banyak menyebarkan salam dan berselawat kepada Rasulullah SAW. Banyak di antara amalan-amalan apa namanya lisan kita ini yang kemudian amalan lisan kita sebagai masuk dalam kategori amal saleh. Sehingga ini perlu perlu dibiasakan ya, berzikir, bertasbih, beristighfar ya, amar ma'ruf dan lain sebagainya banyak. Dan ini kita tahu bahwa seperti zikir-zikir ini kan tidak mengambil waktu yang banyak ya, tidak terlalu banyak waktu. Jadi, bahkan dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan kalimatani tsaqilatani 'alal lisani saqilatani fil mizan. Khafifatani 'alal lisan saqilatani fil mizan. Ringan diucapkan di lisan tapi Masya Allah nanti dari kemudian begitu berat apa namanya timbangannya dalam mizan. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wa subhanallah walhamdulillah. Itu yang dimaksud. Dua kalimat yang gampang kita ucapkan, ringan untuk kita ucapkan tapi Masya Allah timbangannya begitu berat nanti dari kemudian di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula zikir-zikir yang lain, berselawat kepada Rasulullah, beristighfar, perlu perlu dibiasakan dan perlu perlu diperbanyak ya. Nah, ini termasuk amal lisan ini secara ringkas saja saya sebutkan semua ya. Karena kalau kita ingin jelaskan tentang zikir, tasbih lagi, doa lah, itu sudah. Nah, kemudian yang ke-10 amalul qalbi ya. Kalau tadi amalannya lisan, maka yang ke-10 dan termasuk bagian daripada amal saleh adalah perbuatannya atau keamalannya hati. Nah, ini amalan hati ya tentu mencakup yang pertama, tentu mencakup yang paling pertama dan utama adalah berkaitan tentang masalah iman. Beriman kepada sesuatu hal yang gaib, beriman kepada Allah, beriman kepada hari pembalasan, beriman kepada malaikat-malaikatnya, itu yang pertama. Itu adalah amalannya hati. Kemudian yang kedua adalah wal hubbu wal bughdu fillah, ya? Mencintai seseorang karena Allah dan membenci seseorang karena Allah, itu merupakan amalannya hati. Kemudian wal khaufu minallah, ya, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, itu adalah perbuatan hati, ya. Wa tam'u fi rahmati dan mengharap rahmat dan ridwannya Allah Subhanahu wa taala, itu adalah amalannya hati. Bertawakal kepada Allah, bertobat ya, bersabar, rida terhadap apa yang menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan itu merupakan juga amalan hati, ibadahnya hati, dan menghilangkan dan mengkikis ya. Menghilangkan bahkan menghilang sama sekali rasa iri dan dengki yang ada dalam hati, itu adalah amalan hati. Kalau itu semua masuk daripada amalan hati kita, rasa cinta, rida terhadap ketentuan Allah, itu semua perbuatannya hati. Maka ini perlu dilihat apa kita sudah masuk dalam kategori orang-orang yang dalam hati kita ada amalan-amalan seperti ini ya. Ada rasa cinta dan benci karena Allah ya. Ada rasa takut kepada Allah ya. Ada rasa tamak ya, maksudnya mengharap rahmat dan ridhanya Allah Subhanahu wa taala. Bahwa setiap yang menjadi ketentuan dan keputusan Allah Subhanahu wa taala kita ridha, dan kita selalu bersangka kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa apa yang menjadi keputusannya itulah yang terbaik. Kemudian selanjutnya hifdzul amanati wal wafa'i bil uhudi wal uqud ya. Termasuk dari amal saleh ini adalah hifdzul amanah, menjaga amanah. Ya, menjaga amanah ya, kalau kita dititipkan sesuatu ya, maka tidak boleh kemudian kita mengatakan bahwa itu Tuhan itu misalnya, bukan Tuhan punyata ya. Maka ketika kita menerima anak tersebut, maka kita akan harus memperlakukan barang yang dititipkan kepada kita, ya, sebagaimana menjaga barang kita sendiri. Ya. Wal wafa'u bil uhudi wal uqud, dan tentu menepati janji ya,
Allah mengatakan ya ayyuhallazina amanu ya, auf bil uqud ya, uhillat lakum bahimatul anam. Itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menepati menepati janji. Kemudian selanjutnya al-haya'u wal ihtisyamu adamut tabarruj ya. Ya, ada rasa malu ya. Ya, artinya malu untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Malu untuk melakukan hal-hal yang tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam hadis al-haya iman, rasa malu itu adalah bagian daripada rasa malu adalah merupakan bagian daripada iman ya. Dan bukti kemudian malu malu di sini artinya malu untuk melakukan kemaksiatan, malu untuk mendurhakai Allah Subhanahu wa taala, malu untuk dilihat oleh Allah, malu untuk dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala sementara dia dalam keadaan mendurhakai dan berbuat berbuat kemaksiatan, melakukan dosa. Itu malu yang dibenarkan. Tapi malu umpamanya kemudian tidak mau bertanya karena merasa malu, itu tidak benar. Makanya Rasulullah SAW sangat memuji perempuan Ansar itu, bahkan memuji dan mengatakan khairun nisa'i nisa'ul Ansar. Sebaik-baik katanya perempuan itu adalah perempuannya orang-orang Ansar. La yamna'uhunna haya'uhunna. Sama sekali rasa malu mereka tidak menghalangi mereka untuk kemudian bertanya tentang agama. Artinya selama berkaitan tentang masalah agama ya, maka tidak mengapa kemudian bertanya. Saya mengatakan, kenapa tidak bertanya? Kenapa tidak? Saya malu untuk bertanya ya. Tidak boleh. Jadi berkaitan demi kemaslahatan kepentingan kita dalam beragama ya, tidak boleh kemudian kita jadikan rasa malu itu sebagai alasan untuk kemudian tidak bertanya ya. Rasa malu untuk malu jangan sampai dikatakan bahwa kita tidak tahu, itu tidak benar ya. Baik. Kemudian selanjutnya al-adlu wa jitinabu dzulmi. Di antara amal saleh itu adalah berlaku adil dan menjauh segala macam bentuk kezaliman ya. Segala macam bentuk kezaliman itu tidak dibenarkan. Ya, berlaku adil dan menjauhi segala macam bentuk kezaliman. Adil ya tentu kepada tidak, yang pertama dan utama dalam pemahaman adil terhadap siapa ya, adil terhadap anak-anak ya, adil terhadap lain sebagainya ya. Dalam permasalahan kita harus berlaku adil dan wajitinabi dzulmi dan menjauhi segala bentuk kezaliman. Tidak boleh kemudian kita memperlakukan seseorang dengan secara tidak adil dan menzalimi orang lain ya. Karena terkadang ya makanya salah satu di antara alasan ulama ya, apapun alasan kita tidak boleh kemudian menzalimi dalam memutuskan suatu keputusan ya. Makanya salah satu di antara alasan ulama kenapa ada yang mengatakan seorang perempuan itu tidak dibenarkan untuk menjadi hakim ya. Hakim artinya memutuskan suatu keputusan. Karena kenapa? Karena terkadang seorang perempuan itu lebih mengutamakan perasaan dalam mengambil suatu keputusan, sehingga terkadang merasa berat untuk menjatuhkan hukuman kepada seseorang dan semestinya hukuman itulah yang pantas bagi orang tersebut ya. Tapi karena perasaan yang main sehingga mungkin dia lebih memutuskan untuk lebih meringankan hukuman yang akan diberikan. Jelasnya bahwa harus berlaku adil. Tinggalkan segala macam bentuk kezaliman. Kemudian selanjutnya ar-rahmatu bil insani wal hayawan wat thair ya. Termasuk berlaku lemah lembut, berkasih sayang terhadap manusia, hewan dan lainnya. Kemudian at-tawadu adamul kibr wal khuyala. Harus senantiasa rendah diri ya. Harus senantiasa rendah diri, tawadu wa adamul kibr, tidak boleh sombong ya, wal khuyala ya, tidak boleh membangga-banggakan diri. Kemudian at-tadabbur wa ta'ammul fi khalqillahi ta'ala, masuk ya, tadabbur alam. Tadabbur merenungi, mentafakuri ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam ayat-ayat Al-Qur'an itu ikhwas kalian ya, insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak ayat-ayat yang mengajak kita untuk mentadabburi ciptaan-ciptaan Allah. Setelah Allah berbicara tentang langit, setelah Allah berbicara tentang bumi, setelah Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang ciptaan-ciptaannya, biasanya Allah Subhanahu wa taala menutup ayat dengan mengatakan afala tatadabbarun, afala tatafakkarun. Itu mengatakan wa fi anfusikum afala yubsirun, wa fi anfusikum afala tubsirun. Dalam diri kalian ada tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, afala tubsirun. Tidakkah kalian memperhatikannya? Tidakkah kalian melihatnya? Allah mengajak kita
Afalam yanzuru ila as-sama'i fawqahum kaifa banainaha wa zayyanaha wa ma laha min furuj. Tidakkah mereka memperhatikan bagaimana langit ya? Afalam yanzuru ila as-sama'i fawqaha ya? Tidakkah mereka melihat bagaimana langit yang ada atas mereka? Ya? Wa zayyanaha wa ma laha min furuj. Kami hiasi dengan bintang-bintang dan sama sekali tak ada celahnya. Ya? Bahkan dalam di surat Al-Mulk itu Allah Subhanahu wa taala tegas mengatakan ya, allazi khalaqa sab'a samawati tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Dia Allah yang menciptakan langit ini tujuh tingkat. Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Kamu tidak akan menjumpai dan melihat ada satu celah pun kesalahan atau kerusakan dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya? Sehingga dalam surah Al-Ghasyiyah Allah mengajak kita, afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat wa ilas sama'i kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat. Coba kita perhatikan. Allah mengajak kita untuk mentadabburi bagaimana unta itu diciptakan. Bagaimana langit ini diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan dalam surah Ar-Ra'd, Allahul ladzi rafa'as samawati bighairi amadin tarawnaha. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengangkat langit ini tanpa ada tiang seperti yang kita lihat, ya. Bighairi amadin tarawnaha. Jadi Allah mengangkat langit ini tanpa tiang. Dan harus diingat bahwa langit ini yang terdiri dari 7 tingkat atau 7 susun yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, antara tingkat pertama dengan tingkat yang kedua itu tidak ada tiang yang menghubungkan. Allahul ladzi rafa'as samawati bighairi amadin tarawnaha. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil ulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, sesungguhnya pergantian malam dan siang itu di sana ada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Tentu kepada siapa? Tentu orang bagi mereka-mereka yang selalu mentadabburi, bagi mereka-mereka yang mempergunakan akalnya untuk merenungi betapa besar ya, betapa dahsyat ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Makanya perlu sekali-sekali kita ya. Teman-teman yang biasa pergi istilahnya itu apa itu kalau pergi jalan-jalan ke tempat-tempat grip apa trip Ustaz? Grip ya, Traveling. Ya. Nah itulah pergi jalan-jalan ya perlu kesempatan. Kita antum pergi ke sana tempat yang ada air terjun dan lain sebagainya, kesempatan untuk mentadabburi, mentafakuri betapa besar ya, betapa agung ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala, sehingga perjalanan traveling itu juga bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena kita akan mentadabburi, mentafakuri ciptaan-ciptaan, dan itu yang penting. Makanya dalam ayat-ayat Al-Quran, Allah dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan tafakkaru fi khalqillahi wa la tafakkaru fi dzati. Kita ini cuma diminta untuk mentafakuri, merenungi, mentadabburi betapa besar kan ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak perlu memikirkan zatnya Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Karena akal kita ini terbatas. Ya. Akal kita ini yang menciptakan adalah Allah. Kenapa kemudian kita dilarang untuk mentafakuri zatnya Allah Subhanahu wa taala? Yang menciptakan akal kita ini adalah Allah. Akal kita ini memiliki batasan untuk sampai kepada memikirkan tentang yang menciptakan akal kita. Jadi ada batasnya ya. Tidak boleh kemudian kita paksakan untuk memikirkan sesuatu hal yang di luar kemampuan dan kesanggupan akal kesanggupan akal kita. Itu akan membuat kita semakin hari semakin terstres ya. Antum berpikir kan begini, ini kan sudah banyak tersebar tentang masalah kemarin ini, tentang masalah di mana Allah Subhanahu wa taala apakah dulu di atas arsy. Itu bukan di luar kemampuan kita untuk memikirkan ya, di luar kemampuan akal kita untuk memikirkan. Sampai bertanya ketika Allah Subhanahu wa taala sebelum menciptakan segala sesuatu, sebelum menciptakan tempat, sebelum menciptakan aras, sebelum menciptakan langit, sebelum menciptakan bumi, sebelum menciptakan waktu, Allah Subhanahu wa taala ada di mana? Nah, pertanyaan semestinya tidak perlu dipertanyakan. Akal kita tidak akan mampu ke sana. Batasan akal kita ada batasnya untuk memikirkan hal-hal tertentu saja. Tapi sampai memikirkan tentang Allah Subhanahu wa taala, tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala, kita terbatas. Karena yang menciptakan akal kita ini adalah Allah, maka dia tidak akan mampu untuk sampai sama sekali menelusuri seluk-beluk tentang secara terperinci tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala secara
apalagi kalau sampai bertanya-tanya seperti itu tadi. Ya, nah, kalau Allah katanya dulu sebelum menciptakan apa-apa, sebelum menciptakan aras, berarti Allah Subhanahu wa taala tidak duduk di atas aras dan lain sebagainya. Tidak perlu kita tanyakan hal itu. Jadi tafakkaru fi khalqillah. Ciptakan, bayangkan saja, renungkan. Ini saja baru satu ciptaannya Allah Subhanahu wa taala langit ya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan terjadi perputaran pergantian antara siang dan malam. Itu disebutkan dalam surah Yasin. Walal lailu sabiqun nahar walan nahar. Walal lailu itu malam tidak akan pernah mendahului siang. Siang begitu pula sebaliknya tidak akan pernah mendahului malam, ya. Itu yang mengatur semua Allah. Jadi pergerakan umpamanya seperti matahari, ya. Allah mengatakan dalam Al-Qur'an wasyamsu tajri li mustaqarril laha dzalika taqdirul azizil alim. Jadi wasyamsu tajri li mustaqarril laha. Dzalika taqdirul aziz. Jadi matahari itu berputar. Ya. Bergerak ya, berputar. Li mustaqarril laha. Yang membuat itu adalah berputar adalah Allah. Dzalika taqdirul aziz. Itulah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Makanya matahari itu 1 mil pun bagaimanapun dia tidak akan pernah meninggalkan tempatnya, mendekat atau menjauh dari bumi. Karena kenapa? Kalau matahari ini 1 mil saja dia menjauh dari bumi, maka segala sesuatu yang ada di dalam bumi ini akan membeku. Air laut akan membeku, ya. Air yang di rumah kita itu yang kita minum semuanya akan membeku. Begitu pula sebaliknya, 1 mil saja matahari ini lebih mendekat ke bumi, maka semua yang ada dalam bumi ini akan hangus terbakar. Maka maha suci dan maha besar Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan dzalika taqdirul azizil alim, bahwa dialah Allah Subhanahu wa taala yang menentukan perputarannya sehingga dia tidak mendekat dan tidak menjauh. Jadi itu diantara amal saleh adalah mentadabburi, mentafakuri dan mentamuli ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak perlu terlalu jauh dalam diri kita, kata Allah Subhanahu wa kata Rasulullah SAW, kata Allah Subhanahu wa taala fi anfusikum afala tubsirun. Dalam diri kita ini Masya Allah bukan main tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala melalui manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, ya. Allah sudah menciptakan kita sebaik-baik fi ahsani taqwim, sebaik-baik bentuk, ya. Dan tidak ada manusia, tidak ada makhluk, ya, tidak ada makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sesempurna sempurna ini umat manusia. Kemudian selanjutnya di antara amal saleh adalah al-afu indal maqdara. Artinya memaafkan ketika memiliki kemampuan. Artinya di sini ya memang di antara tanda-tanda orang-orang yang bertakwa seperti disebutkan dalam Al-Qur'an, ya. Wal qadhibina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas. Dan antara tanda-tanda dan ciri-ciri orang bertakwa adalah wal 'afina 'anil nasi, senang untuk memberikan maaf kepada orang lain, kepada manusia. Terlebih lagi ketika dia mampu untuk balas dendam kemudian dia memaafkan. Artinya dia umpamanya disakiti dan dia sebenarnya mampu untuk membalas, ya, tapi ternyata dia lebih memilih untuk memaafkan daripada balas dendam, ya, maka itu sungguh mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya adalah itqanul amal. Itqanul amal itu adalah artinya menyempurnakan, memperbaiki perbuatan yang perbuatan yang dilakukan atau amal saleh yang dilakukan. Bahkan salah satu di antara amalan perbuatan seorang hamba, seorang manusia yang bisa mengantarkan dia untuk mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala itu adalah itqanul amal. Rasulullah SAW mengatakan innallaha Subhanahu wa taala yuhibbu ahadan iza amila amalan ayyutkina. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu senang mencintai seorang hamba kalau dia melakukan satu amalan, ya, kemudian orang hamba tersebut betul-betul memperbaiki dan menyempurnakan amalan-amalannya, ya. Nah, ini salah satu di antara faktor yang bisa mengantarkan kita untuk menyempurnakan suatu amalan yang kita lakukan. Pertama, amalan itu kita kerjakan didasari atas dasar karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak didasari karena asas lain, ya. Jadi amalan itu ketika kita pekerjaannya ketika dilakukan didasari atas dasar karena Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan sebisa mungkin berusaha sebisa mungkin
untuk menyempurnakan amalan-amalan tersebut. Kemudian yang kedua, jadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai pengawas, ya. Jadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai pengawas dari setiap amalan atau perbuatan yang kita lakukan. Maka kita insya Allah kita selalu menghadirkan Allah, kita selalu menganggap bahwa Allah Subhanahu wa taala mengawasi setiap apa yang kita lakukan, maka kita akan berusaha untuk menyempurnakan dan memperbaiki amalan tersebut. Jadi jangan jadikan orang lain sebagai pengawas dari amalan yang kita lakukan. Jangan jadikan umpamanya atasan sebagai pengawas dari perbuatan-perbuatan yang kita atau tugas-tugas yang diberikan kepada kita. Jadi jadikan Allah sebagai pengawas terhadap tugas-tugas yang diberikan kepada kita sehingga kita terdorong untuk kemudian menyempurnakan. Meskipun umpamanya tidak diketahui oleh pengawas, tidak diketahui oleh atasan, tidak diketahui oleh orang lain dan lain-lain sebagainya. Tapi kita jadikan Allah sebagai ini kan begini. Itulah antum biasa lihat ya, salah satu di antara efeknya ya. Salah satu di antara efeknya kalau kemudian yang diangkat, yang kita jadikan sebagai pengawas itu adalah atasan atau ke orang-orang tertentu ya, dalam pekerjaan atau ke dalam tugas yang diberikan kepada kita. Karena kenapa? Ketika kita merasa bahwa orang tersebut ya mampu kita kelabaui dengan laporan-laporan yang kita berikan kepada dia atau dan lain sebagainya ya, sehingga amalan itu kita tidak sempurnakan. Salah satu contohnya, coba antum ada banyak jalan di Indonesia ini. Ketika dikerja 1 minggu, 2 minggu rusak lagi ya. Karena dia tidak sesuai dengan SOP-nya, standar operasi tidak sesuai dengan SOP-nya. Mungkin kalau umpamanya semestinya 3x1 kemudian dijadikan 7x1 dan lain-lain sebagainya karena merasa tidak diawasi. Tapi orang yang merasa bahwa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika ketentuan SOP-nya adalah 1x3 atau 3 maka dia akan melakukan itu. Meskipun tidak ada orang lain yang melihatnya. Karena yang harus dihadirkan bahwa apapun yang kita kerjakan, tugas apapun yang diberikan kepada kita, pertanggungjawabannya bukan cuma kepada atasan saja. Ya. Makanya orang-orang yang diberikan diberikan kepadanya amanah itu yang harus dihadirkan. Umpamanya diangkat menjadi bupati, diangkat menjadi gubernur, diangkat terpilih jadi presiden, harus dihadirkan bahwa pertanggungjawaban saya ini bukan cuma di depan MPR ya. Pertanggungjawaban saya bukan cuma di dalam DPR. Diangkat naik pangkatnya. Pertanggungjawaban kita bukan cuma sekedar pada atasan saja. Pertanggungjawaban kita sampai nanti dari kemudian di depan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau ini kita hadirkan, semua pejabat-pejabat kita menghadirkan hal ini dalam dirinya, maka insya Allah negara kita ini akan menjadi negara yang aman dan lain-lain sebagainya. Ya, karena mereka akan bekerja didasari atas dasar keikhlasan, didasari atas dasar bahwa yang mengawasi mereka adalah Allah, didasari atas dasar bahwa pertanggungjawabannya ini bukan cuma sampai di di gedung umpamanya di depan gedung melaporkan pada DPRD. Karena membuat laporan itu kan bisa saja kita membuat manipulasi data dan lain-lain sebagainya. Dan orang-orang DPR mungkin atau orang-orang yang akan kita laporkan kepadanya pertanggungjawaban kita, kalau orangnya juga tidak kuat imannya bisa disogok, kemudian dia menerima laporan pertanggungjawaban kita, sudah selesai. Ya, tapi kalau kita merasa bahwa pertanggungjawaban ini sampai nanti di hari kemudian di depan Allah, terus apa yang kita ingin beri kepada Allah? Ya, apa yang kita ingin persembahkan kepada Allah supaya mau menerima laporan pertanggungjawaban kita? Tidak ada lain dan tidak lain kecuali harus melakukan apa yang kita lakukan, yang diamanahkan kepada kita sesuai dengan ketentuan yang ada. Jadi itu namanya itqanul amal. Itqanul amal itu salah satu memperbaiki amal, apalagi kalau ada pekerjaan yang diberikan amanah diberikan kepada kita harus diperbaiki, dan itu adalah salah satu di antara amalan yang akan mengantarkan kita untuk mendapatkan cintanya Allah. Innallaha yuhibbu abdan iza amila amalan ayyutqinah. Bahwa Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba ketika dia melakukan amal saleh, maka dia memperbaiki amal saleh tersebut. Baik. Barakallahu fiik. Selanjutnya
riayatul yatim wal miskin wa musadatil muhtajin wa dhufa, ya. Ini diantara bagian kerja salah satu contoh saja, ya. Artinya memperhatikan anak yatim dan orang-orang miskin dan membantu orang-orang yang membutuhkan dan orang-orang yang lemah. Itu merupakan bahagian diantara termasuk amal-amal saleh. Jadi kesimpulannya bahwa amal saleh itu semua mencakup. Jadi amal saleh kesimpulannya mencakup semua yang dilakukan oleh seorang hamba di dunia ini. Kalau hal itu diridai oleh Allah dan dia niatkan sebagai suatu ibadah, maka itu adalah amal saleh. Jadi makan itu bisa bernilai ibadah. Ya. Saya dulu kan mengatakan, yang mungkin saya sampaikan, bahwa kita ini diciptakan. Wa khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita diciptakan ini untuk beribadah. Sehingga salah satu tugas kita menjadikan semua aktivitas yang kita lakukan ini bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi katakan bahwa orang yang tidur bisa saja dia mendapatkan amal bernilai ibadah di sisi Allah. Ada orang yang tidur kemudian tidak bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah mengutus Rasulullah SAW untuk menyampaikan kepada kita aturan-aturan apa yang harus kita lakukan, apa harus kita perbuat sehingga hal itu bernilai ibadah di sisi Allah. Banyak orang yang masuk WC, si A masuk WC, si B masuk WC, tapi ternyata si A masuknya bernilai ibadah di sisi Allah, sementara si B masuknya di WC tidak bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya? Si A masuk berdasarkan tuntunannya Rasulullah SAW, masuk dengan kaki kiri dan berdoa. Ya? Keluar dengan kaki kanan dan berdoa. Sementara si B maunya masuk begitu dengan kaki kanan dan keluar dengan kaki kiri tanpa ada doa, maka si A bernilai ibadah, si B tidak bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulannya, semua amalan yang kita lakukan, kalau hal itu diridhai oleh Allah, semua perbuatan yang kita lakukan itu tidak bertentangan dengan syariat, tidak bertentangan dengan ajaran-ajaran agama Allah Subhanahu wa taala, dan kita niatkan sebagai sesuatu hal yang baik, amal saleh, maka itu akan bernilai ibadah. Di sini katakan fanomu wal aklu, jadi makan dan tidur minum, yusiru amalan salihan. Jadi makan tidur diminum itu akan menjadi amal saleh. Tujuannya untuk apa? Idza nawabihi taqawi 'alal amali wa da'i ibadat. Ketika orang makan, ketika minum, tertidur, satu mengikuti tuntunannya Rasulullah bagaimana cara makan, ya, mengucapkan bismillah dan lain-lain sebagainya, begitu pula minum. Kemudian kita niatkan bahwa apa yang kita makan, apa yang kita minum ketika kita tidur bisa membuat fisik kita menjadi sehat, jasmani kita menjadi sehat, kemudian bisa kuat untuk beribadah, dan melakukan amalan yang dianjurkan, maka tidur pun, makan pun, minum pun akan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu dikatakan di sini, wal muwaddab fi amali yastati'u kasbal amali salih min khilal wadhifati. Ya. Jadi sama teman-teman yang umpamanya bekerja di kantoran, ya, melalui apa yang dikerjakan di kantor, ya, bisa juga mendapatkan amal saleh. Salah satunya wazalika min khilali tabassumihi fi wujuhi muraji'ihi. Salah satu antaranya ketika dia memperlakukan orang-orang yang datang untuk berkunjung ke dia, ya, memudahkan urusannya kalau memang bisa dimudahkan. Ya, artinya memang sesuatu hal yang gampang dan memang bisa selesaikan, ya diselesaikan, ya. Jangan pergunakan istilah kalau bisa dipersulit kenapa harus dipermudah, ya. Terkadang ada yang pergunakan begitu, ya. Tapi kalau sesuatu yang bisa diselesaikan satu hari, ya selesaikan. Bisa selesai di hari itu, ya. Tugasnya diselesaikan hari itu juga. Jangan semestinya selesai hari ini, dijanji lagi, datang lagi, nanti bisa diambil 1 minggu lagi baru bisa datang. Padahal semestinya bisa diselesaikan hari itu. Dan tidak ada pekerjaan yang lain yang lebih mendesak dibanding, maka diselesaikan hari itu. Nah, itu salah satu diantaranya. Wasidkihi, kejujurannya. Wa taysirihi lil umuri fil amali wa tashilihi. Coba. Wa taysirihi lil umuri fil amali wa tashilihi lil muamalat alal akharin. Tetap mempermudah selama itu melalui jalurnya, ya. Melalui jalurnya semestinya harus diselesaikan, ya, maka diselesaikan, jangan kemudian sulit, dan tetap tentu berlaku lemah lembut. Nah, kita sebagai pebisnis, ya, wa tajiru lahum majalatun minal amali salih, ya, sama yang pebisnis, pengusaha, amal saleh dia bisa dapatkan dari usaha yang dia lakukan. Pertama diantaranya adamul ghasyi fil bai'i wasyira, ya. Tidak boleh kemudian
melakukan penipuan dalam jual beli, ya. Barangnya sudah barangnya sudah 3 hari datang, kemudian ini udah mengatakan ini baru kemarin datang atau baru hari ini datang, itu namanya penipuan dalam jual beli. Makanya penjual beli yang juri itu ketika ada aib yang ada pada barang dia ketika dia jual, maka dia sampaikan kepada pembeli bahwa barang saya ini begini, ada aibnya di sini. Kalau antum mau beli silakan dengan harga yang lebih kurang sedikit daripada harga yang semestinya, ya. Walqad wasidku fit ta'amul liman nas, tetap juga berlaku jujur terhadap ketika dia berinteraksi dengan orang lain. Nah, sahafi yakun amalu salih bisidqi ma yanqilu min akhbar. Jadi wartawan, ya, yang bekerja sebagai profesinya sebagai wartawan juga bisa mendapatkan amal saleh dengan catatan apa? Dengan cara bagaimana? Bisidqi ma yanqilu min akhbar. Dia harus jujur dalam menyampaikan berita. Wa tajarrudi min fi tahlilati, dan tidak perlu terlalu banyak menganalisa, sampaikan saja berita, ya. Apalagi kan terkadang sekarang ada orang yang kemudian wartawan yang kemudian dibayar untuk menyampaikan berita-berita tertentu. Apalagi dalam kondisi kita sekarang mendekati pemilu, ya. Terkadang ada juga wartawan yang diberikan diupah untuk menyampaikan berita-berita yang semestinya tidak boleh yang tidak benar faktanya, tapi dengan untuk menjatuhkan lawan politik sehingga hal itu disampaikan sehingga orang lain membacanya, ini tidak boleh. Jalan yang ditempuh seorang politisi seperti ini untuk meraih suatu kedudukan, ya, ini tidak dibenarkan dan tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, ikhwas sekalian, insyaallah barakallahu fiik. Saya kira cukup malam ini materi kita. Kita lanjut pada pembahasan. Kalau ada pertanyaan, ya, yang masuk, silakan. Ada Baik. pertanyaan? Mungkin sebelum saya tampilkan pertanyaan, sambil menunggu teman-teman untuk memberikan pertanyaan, saya ingin bertanya, Ustaz. Kemarin di sholat Jumat, pada khutbah Jumat, khatib menyampaikan untuk ajakan untuk tentang bertakwa. Nah, tapi pada akhir-akhir khutbah, khatib mengatakan bahwa dia menceritakan bahwa pada saat waktu di pesantrennya, seorang gurunya ini memiliki ilmu kebal, Ustaz. Jadi masih zaman penjajahan Belanda katanya, itu sempat diserbu sama penjajah Belanda dan ditembaki, tapi tidak mempan. Nah, dia katakan bahwa ini adalah bentuk sebuah ketakwaan. Kenapa dia bisa kebal? Karena dia adalah orang-orang yang takwa, yang diridhoi oleh Allah, katanya. Nah, saya sempat kaget juga, Ustaz, karena setahu saya sih Rasulullah juga pernah cedera, kalau tidak salah di perang Uhud, kalau tidak salah. Nah, saya berpikir apakah benar ini, Ustaz, bahwa seperti ilmu kebal, seperti itu, apakah juga memang kalau dalam Islam itu bagaimana pandangannya, Ustaz? Baik, barakallah. Tidak ada istilah ilmu kebal dalam Islam. Tidak ada istilah ilmu kebal dalam Islam. Pertama, ilmu kebal itu menyelisihi keinginan mati syahid. Dulu sahabat-sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mereka dipanggil untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, ada panggilan untuk berperang, mereka semua mengharap dan berdoa bagaimana supaya dia mati syahid dalam peperangan tersebut. Dia tidak menginginkan, ketika mereka pergi, dia tidak menginginkan dirinya kembali dalam keadaan selamat, karena memang yang dia inginkan pahala daripada mati syahid itu sendiri. Jadi kalau orang umpamanya ada yang merasa bangga dengan ilmu kebalnya sehingga umpamanya tidak ada, ini menyelisihi keinginan keinginan untuk mati syahid. Kemudian yang kedua, ikhwas sekalian, di antara khulafaur rasyidin, 4 sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, cuma Abu Bakar yang tidak mati dibunuh. Ya, Umar mati ditikam. Sementara dia apa? Sementara melaksanakan salat subuh. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu mati ditikam sementara dia membaca Al-Qur'an. Ya, ketika dia dihisar di kebunnya sama orang-orang pendemo waktu itu. Kemudian Ali radhiyallahu anhu mati ditikam sementara perjalanan membangunkan
masyarakatnya untuk pergi melaksanakan salat subuh. Kurang takwa apa Umar? Kurang takwa apa Utsman bin Affan? Kurang takwa apa Ali radhiyallahu anhu? Mereka ini adalah sahabat-sahabat terbaiknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka Masya Allah keutamaannya, keutamaan mereka sebagaimana disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW bukan main. Bahkan salah satu di antaranya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu, dalam satu riwayat Umar itu satu-satunya di antara sahabat yang dimiliki keutamaan bahwa syaitan takut kepada Umar bin Khattab. Syaitan takut kepada Umar bin Khattab. Tapi Umar bin Khattab mati disebabkan karena ditikan. Dan lebih daripada itu, seperti yang antum sebutkan tadi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, ada sebagaimana disebutkan dalam hadisnya, dia mengatakan ana wa akhsha minallahi wa atqa ilallah. Saya orang yang paling takut kepada Allah, orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi Rasulullah SAW bahkan pada perang Uhud itu tersebar informasi bahwa Rasulullah SAW sudah meninggal. Ya, disebabkan karena luka-luka yang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, gigi gerahannya, kakinya, kemudian kepalanya. Rasulullah SAW berdarah, bahkan mengalirkan darah dari tubuhnya yang mulia, dan itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada yang kemudian mengatakan kebal yang memiliki ilmu kebal, tidak ada. Dalam Islam tidak ada istilah ilmu kebal dalam Islam. Yang semua itu terjadi ya bisa jadi perkongsian ada kerjasama dengan jin yang kemudian melindungi, ya betul dia kelihatan kebal ya. Bisa jadi karena ada kerjasama dengan jin yang melindungi dia dari hal-hal yang tersebut. Dan ini kita dilarang. Rasulullah SAW tidak ada satupun riwayat yang menunjukkan bahwa Rasulullah SAW pernah meminta bantuan kepada jin, meskipun itu jin Islam. Itu dalam surat Al-Jin, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kana rijalun minal insi ya'udzuna bi rijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Jadi ada katanya golongan manusia dulu yang terbiasa memohon perlindungan kepada jin, ya. Fazaduhum rahaqa. Tapi apa kemudian akibatnya? Mereka semakin durhaka, mereka semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Karena ketika dia ada masalah, ketika dia ada problematika, ada urusan dan lain sebagainya, dia lagi tidak memohon kepada Allah. Yang lalu diandalkan adalah jin yang dia miliki. Ini sehingga semakin jauh kepada Allah, tidak berdoa lagi karena dia sudah menganggap ada sesuatu, ada yang lain yang bisa memberikan bantuan kepadanya selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dikatakan bahwa kebal itu adalah bahagian daripada ketakwaan, ini perlu dipertanyakan. Kurang takwa apa Umar, Utsman bin Affan, Ali radhiyallahu anhu? Bagaimana kurang takwa apa Hamzah radhiyallahu anhu? Pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang meninggal di perang Uhud, bahkan dadanya dibelah, kemudian hatinya dimakan. Apakah dia tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Ini perlu, ya. Artinya kalau memang ilmu kebal itu merupakan bagian daripada Islam dan dibolehkan untuk mempergunakannya, maka kita ini sudah tidak dapat. Kita yang kita dapatkan di belakang ini ya, sisa-sisanya. Maka yang paling pertama dulu untuk mengamalkan ilmu kebal itu adalah Rasulullah, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan. Ataukah kita ingin mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mendapatkan ilmu seperti itu? Apa kita ingin mengatakan bahwa Umar bin Khattab tidak sampai kemampuannya untuk mendapatkan ilmu kebal dan lain sebagainya? Kalau kita mengatakan begitu, itu bahaya. Karena bisa mengantarkan kita keluar dari agama Islam ketika kita mengatakan bahwa Rasulullah SAW belum mampu untuk mencapai tingkatan sehingga dia tidak mendapatkan ilmu kebal, begitu pula Umar. Wallahu a'lam. Baik, kita lanjut ke pertanyaan. Saya tampilkan dulu. Ustaz. Mohon penjelasan bagaimana cara kita tetap menjaga wudhu dalam era pandemi ini. Apakah diperkenankan bertayamum meski tersedia air untuk menghindari buka masker ataupun tetap jaga jarak terutama saat perjalanan? Ustaz, nah begini, salah satu
ada dua hal ya, ada dua hal sehingga kemudian seseorang dibolehkan untuk bertayamum ya. Ada pertama ada air tapi tidak dibenarkan dan tidak memungkinkan dia untuk mempergunakan air ya. Ada air. Yang kedua memang tidak ada air, maka boleh bertayamum ya. Kalau air tersedia, ada air tapi tidak memungkinkan kita untuk melakukannya, tidak memungkinkan kita untuk berwudu, maka itu boleh bertayamum. Tapi kalau dalam kondisi kita sekarang umpamanya, seperti umpamanya kita dalam perjalanan kemudian singgah di masjid ya, saya kira untuk bertayamum belum waktunya untuk bertayamum karena ada air, kemudian ada fasilitas di masjid yang dipersiapkan seperti sabun untuk cuci tangan dan lain-lain sebagainya, sehingga memungkinkan bahwa bakteri atau virus itu tidak melink karena mencuci dulu tangan pakai sabun, kemudian kerannya juga dicuci pakai sabun dan lain-lain sebagainya, sehingga peluang untuk tetap berwudu itu tetap hal yang pertama sebelum bertayamum. Jadi saya melihat belum masuk dalam kondisi darurat untuk kemudian dibenarkan untuk bertayamum selama ada air yang tersedia. Wallahu a'lam. Ada kelanjutannya tadi? Tidak ada, Ustaz. Tanda kelihatan. Ada kelanjutan tadi dua tertulis tadi perjalanan pesawat apa itu? Terutama saat perjalanan. Hanya itu, Ustaz. Ya. Ada saya lihat. Ada yang baru diketik masuk. Yang bertanya silakan dikomentari saja. Misal dalam perjalanan naik pesawat. Baik, kita komentari saja tadi. Apa yang kita tulis? Iya, Ustaz, tapi saat di pesawat, Ustaz, atau pada saat, kalau di pesawat kan bisa. Maksudnya saat kita menunggu di bandara, kebetulan kita batas, sementara kita ingin tetap menjaga wudu. Sementara kalau kita mau ke kamar mandi atau ini kan harus buka masker, kemudian ketemu lagi sama orang, itu Ustaz. Baik. Syukran. Baik. Nah ini artinya, tapi kalau memang cuma sekedar untuk bertayamum, ya bertayamum dan tidak dipergunakan sebagainya, nanti itu salah. Nanti tayamumnya kalau di atas pesawat. Kalau sekedar menunggu di bandara saja dan mau menggantikan karena kemudian batal ya, dan mau bertayamum dengan alasan ya, prediksi besar kemungkinannya mudaratnya jauh lebih besar, mudaratnya jauh lebih banyak dan tinggi ketika antum ketika antum ke WC, kemudian harus lepas masker, kemudian harus terjadi jarak yang dekat antara satu dengan yang lain yang memungkinkan ada penularan virus ya, yang kemungkinannya sangat besar. Tapi maka insya Allah antum bertayamum lebih baik bismillah. Baik. Tapi nanti kalau di atas pesawat kan dibenarkan tayamum ya, tayamum. Baik. Mana tadi pertanyaannya lagi? Ditampilkan ya? Bismillah. Ustaz, apakah ada orang atau golongan yang secara syariat diperbolehkan untuk meminta-minta? Sebenarnya pada dasarnya at-tasawwul itu dilarang ya. At-tasawwul itu dilarang. At-tasawwul itu bahasa dulu di Masjidil Haram itu ada di situ at-tasawwulu mamnu'un syar'an. Itu dilarang secara syar'i, artinya diharamkan ya. Tasawwul itu artinya meminta-minta ya. Meminta-minta itu dalam syariat itu tidak dibenarkan dan tidak dibolehkan. Tapi memohon pertolongan ya, meminta pertolongan ini berbeda dengan meminta-minta ya. Apalagi meminta-minta sementara kita dalam dan lebih parah lagi kalau meminta-minta sesuatu sementara kita memiliki kemampuan sebenarnya untuk ada kemampuan sebenarnya, tapi memang kebiasaannya itu lebih dilarang lagi ya, dilarang. Makanya Allah mengatakan memuji seorang kaum du'afa, lil fuqara'il ladzina usiru fi sabilillah la yastati'una darban fil ardi yahsabuhul muljahilu aghniya min at-ta'affur ta'rifuhum bisimahum la yas'aluna an-nasa ilhafa. Allah memuji orang tersebut,
dia apa namanya, dia sebenarnya butuh, dia sebenarnya perlu, tapi dia tidak meminta-minta, sehingga orang-orang yang berada di sekelilingnya menganggap orang tersebut yahsabumul jahilu aghniya min at-ta'affuf. Jadi orang-orang yang ada di sekelilingnya tidak tahu, wah ini orang berada, orang kaya, seandainya dia orang tidak berada pasti dia minta-minta. Tapi kemudian orang menilai dia sebagai orang yang kaya disebabkan karena dia tidak minta-minta. Jadi secara umum bahwa tasawuf itu sebenarnya tidak dibenarkan dan tidak dibolehkan dalam agama. Allahu a'lam. Bagaimana cara menjaga keimanan kita jika kita berada di lingkup yang mayoritas penduduknya adalah non muslim? Pertama, is'alillah subhanahu wa ta'ala as-sabat. Ya, inilah yang paling pertama. Antum mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala supaya antum diberikan keteguhan dalam keimanan, diberikan keteguhan dalam amal saleh. Kemudian yang kedua, langkah keturunannya, andaikan memungkinkan dan jika andaikan boleh dan memungkinkan untuk meninggalkan tempat di mana kita terfitnah dalam agama kita di suatu lingkungan, tinggalkan. Ya, karena itu bahaya. Ya, kalau jangan sampai kita tetap berada dalam keadaan berada di tempat tersebut sehingga membuat nanti keimanan kita terfitnah, akhirnya nanti ya paling tidak kemudian meragukan agama kita, akhirnya pada nanti keluar. Artinya kalau memang memungkinkan untuk ditinggalkan dan ada peluang, ada fasilitas untuk kemudian tinggalkan tempat itu, ya abdalnya ditinggal. Kalau tidak maka pertama bermohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diteguhkan kita dalam keimanan. Kemudian tetaplah ya, kalau ada kesempatan untuk tetap ikut kajian-kajian atau tetap mendengarkan nasihat-nasihat yang ada di YouTube yang bisa kemudian memperkuat keimanan kita, maka itu hal yang sangat baik. Baik. Mati sudah ditentukan oleh Allah, namun apakah ada amalan yang bisa memanjangkan umur? Ya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya mengatakan, man asarrahu ayyubsidallahu rizqa wa usya fi umrihi falyasil rahimah. Itu jelas hadisnya ya, bahwa Rasulullah SAW siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, falyasil rahimah, maka hendaklah dia menyambung silaturahminya. Yang menjadi pertanyaan masalah umur kita, ketentuan berapa tahun, itu tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu. Itu subhanallah, tidak ada pun di antara kita yang tahu bahwa kita ini cuma sebatas berumur 40 tahun atau 40 atau 43 atau 45. Tidak ada jaminan bahwa kita masih bisa hidup besok dan lain sebagainya. Ini terkadang ada yang menimbulkan pertanyaan. Kalau ini katanya hadisnya ya Ustaz, ini terkadang bertentangan dengan realita dan kenyataan. Di mana realitanya ada katanya orang yang biasa bagus silaturahminya tapi baru umur 40 tahun dia sudah meninggal. Ya kan begitu. Ya, ada umpamanya umurnya baru 40 tahun dia meninggal, padahal masya Allah silaturahminya jalan terus, hubungannya dengan orang tuanya, hubungannya dengan saudaranya, keluarganya, mamanya, keluarganya, bapaknya, semuanya bagus, tapi dia baru berumur 40 tahun dia meninggal. Apakah di sini tidak bertentangan? Tidak, karena bisa jadi bahwa orang tersebut ketentuan umurnya ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dari maksud adalah cuma 20 tahun. Tapi karena dengan silaturahmi yang dia lakukan, Allah Subhanahu wa taala tambah dia 20 tahun menjadi 40 tahun. Kita kan tidak ada yang tahu. Tidak ada satu di antara kita yang tahu bahwa umur kita sampai sekian tahun. Ya, bisa jadi orang yang kemudian berumur 30 tahun, meninggal masih muda, padahal silaturahminya dia bagus kepada keluarga-keluarga bapak dan ibunya, umur 30 tahun dia meninggal. Mungkin kita mengatakan, kenapa cepat sekali dia meninggal? Kenapa tidak dipanjangkan umurnya? Padahal dia bagus silaturahmi, tidak. Karena bisa jadi bahwa umurnya yang tertulis di Lauhul Mahfuz cuma 15 atau ke 10 tahun. Tetapi karena silaturahminya dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi 30 tahun. Wallahu a'lam. Barakallahu fiik. Baik. Ada lagi tadi? Ada 2 soalan di tampilan. Jika seseorang tertimpa beban atau diberikan penyakit oleh Allah, apakah ada petunjuk amalan untuk kesembuhan dari Rasulullah SAW? Ada seorang perempuan datang menghadap kepada Rasulullah SAW dan mengatakan, ya Rasulullah, ud'ullah li inni atakasyaf, ya. Ud'ullah li inni atakasyaf. Jadi ini perempuan datang kepada Rasulullah SAW minta doakan karena dia sudah, artinya dia memiliki penyakit ayam,
kemudian dia atakasyaf terkadang membuka auratnya tanpa dia sadari. Maka Rasulullah SAW mengatakan in syi'ti ud'ullah lak wa in syi'ti sabarti falakil jannah. Kalau kamu mau maka saya akan mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala kesembuhan untuk kamu, dan kalau kalau kamu mau maka wa in syi'ti sabarti, kalau kamu mau juga lebih baik memilih bersabar dan kamu akan mendapatkan surga. Artinya kalau umpamanya dari sisi menginginkan untuk kemudian cepat sembuh dari penyakit yang kita derita ya, berarti kita ini termasuk orang-orang yang tidak bersabar terhadap ujian dan cobaan Allah. Nah, padahal kalau kita lihat ya bahwa kita ini kita ini sudah bertahun-tahun diberikan kesehatan oleh Allah, puluhan tahun, 20 tahun sehat terus. Tapi terkadang kita baru dikasih sakit 2 hari, 1 minggu di Allah Subhanahu wa taala, bukan main kita mengadunya dan mengeluhnya kepada Allah. Kita lupa 20 tahun, 30 tahun kesehatan yang pernah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baru diuji 3 hari sakit, langsung kita mengatakan, ya Allah dosa apa? Kenapa saya dikasih begini? Padahal baru 3 hari. Padahal ketika sehat berpuluh-puluh tahun tidak pernah mengatakan kepada ya Allah terima kasih terhadap kesehatan yang Engkau berikan kepada saya. Jadi amalan tertentu ya saya ajarkan kalau ada tertimpa musibah ya, beban diberikan penyakit Allah, pertama bersabar, isbir ya karena Allah SWT katakan allazina idza asabatuhum musibatan qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi orang-orang beriman ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala maka dia mengucap kalimat istirja, dan itu hanya dilakukan oleh orang-orang yang sabar ya. Maka ini langkah pertama. Ini Quran apa? Seperti nabinya Allah Subhanahu seperti Nabi Ayub. Bukan main. Ujian dan cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ayub. Bahkan dalam satu riwayat bagaimana keluarganya kemudian dia menghindar, hartanya diambil semua, tapi tetap dia bersabar, dan sekalipun dia tidak memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ayub ya, tidak memohon kepada Allah supaya untuk disembuhkan. Dia bersabar dengan ujian dan cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Afwan, jika kita sedang tertimpa masalah lalu kita meminta tolong kepada seorang atau pejabat dengan meyakini bahwa hanya orang ini yang bisa membantu menyelesaikan masalahnya, bahkan telah mengeluarkan uang untuk membayar, apakah ini bentuk kesyirikan karena minta pertolongan pada makhluk? Pertama, meminta tolong kepada orang lain adalah sesuatu hal yang dibolehkan, ya. Meminta tolong, saya bertanya, meminta tolong kepada orang lain adalah sesuatu hal yang dibolehkan dan dibenarkan dalam syariat. Banyak riwayat yang menunjukkan bahwa Rasulullah SAW dulu pernah minta tolong kepada orang, minta tolong kepada orang lain, tentu dalam batasan-batasan yang memang memungkinkan sebagai manusia. Tapi kalau seperti pertanyaan disebutkan dan menganggap bahwa pertama hanya mengatakan bahwa cuma orang tersebut yang bisa menyelesaikan masalahnya, ini sudah melampaui keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala yang satu-satunya hanya bisa menyelesaikan masalah. Orang lain kalaupun kita minta tolong itu cuma wasilah dan perantara untuk kemudian masalah kita selesai. Dan lebih parah lagi kalau sampai mengeluarkan uang untuk membayar. Nah ini ya sudah masuk dalam bentuk sudah masuk dalam bentuk sesuatu hal yang tidak dibenarkan kalau sampai harus membayar dalam menyelesaikan masalah. Padahal ini konteks kita kaidahnya bahwa kita ini dalam bermuamalah, berinteraksi, ta'awun 'alal birri wat taqwa. Kalau memang hal itu adalah sesuatu hal yang baik, maka kita saling tolong-menolong kepada hal yang kebaikan, kepada ketakwaan tanpa harus mengeluarkan uang sedikit pun, wallahu a'lam. Baik, ada lagi? Mungkin itu aja Ustaz untuk malam ini. Baik, barakallahu fiik, jazakumullahu khair ya, ikhwas sekalian dan akhwat. Semoga antum diberikan semua kesehatan, kita semua diberikan kesehatan. Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita, dan yang paling penting kita selalu memohon dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya amalan-amalan kita ini diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala. Aktabi bi hadzal qadr in qadarallahu lana al-baqa wal liqa subhanakallahumma bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa barakallahu fiik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ron katsiran Ustaz, jazakumullah khair.